Shalom, selamat berjumpa kembali saudara dalam renungan harian edisi Rabu 21 Januari 2026. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Firman Allah pada hari ini dalam Injil Matius 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, urapi kami, berikan kami kemampuan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah dalam Injil Matius 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan di dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Amin. Tema renungan hari ini, hidup dalam pembaharuan. Pernahkah kita mencoba menuang minuman panas ke dalam botol plastik bekas air mineral? Botol itu akan melengkung bahkan rusak karena tidak sanggup menampung suhu yang tinggi. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Kadang Tuhan ingin menuangkan sesuatu yang baru, tetapi hati dan pula hidup kita masih seperti botol lama yang tidak siap menampung karyanya. Ketika murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa murid-muridnya tidak berpuasa seperti mereka?" Yesus menjawab dengan perumpamaan tentang kain baru dan anggur baru. Ia ingin menegaskan bahwa karya Allah tidak bisa disesuaikan dengan sistem lama. Kehadiran Yesus membawa sukacita pembaharuan dan cara pandang baru terhadap relasi dengan Allah. Agama bukan lagi soal aturan, tetapi tentang persekutuan yang hidup bersama Yesus. Anggur baru melambangkan kehidupan yang dibaharui oleh kasih Kristus, sedangkan kantong kulit tua menggambarkan hati yang keras dan pola pikir yang menolak perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun seringkali masih mempertahankan kebiasaan lama, beribadah tanpa semangat, melayani tanpa kasih, atau berdoa tanpa harapan. Yesus mengingat bahwa kehidupan baru membutuhkan wadah baru, hati yang terbuka, rendah hati, dan siap dibentuk ulang. Marilah kita memperbaharui kantong kulit hati kita. Jangan takut berubah, sebab setiap pembaharuan yang datang dari Tuhan membawa sukacita dan kesegaran rohani yang membuat hidup kita kembali berisi dan bermakna. Biarkanlah pikiran, hati, dan tindakan kita semakin dibaharui dan membawa pembaharuan di sekitar kita. Amin. Demikianlah firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hati kehidupan kami semakin diperbarui. Tuhan, tolong kami agar kami semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan semakin melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong kehidupan kami yang terus diperbaharui dalam pikiran, hati, dan iman ini semakin teguh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang berduka. Tuhan tolong kuatkan, teguhkan, berikan penghiburan yang sejati. Tuhan senantiasa menolong setiap kehidupan dan keluarganya. Tuhan juga berkati jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Ya Bapa, kami juga berdoa Engkau memberkati semua jemaat-Mu di dalam setiap kehidupannya. Berkati pekerjaannya, keluarganya, putra-putri yang Tuhan anugerahkan, yang masih dalam pendidikan, Tuhan juga berkati. Yang saat ini di dalam pergumulan, dalam pekerjaan, Tuhan juga tolong. Tuhan, terima kasih untuk seluruh kasih-Mu dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Dan saat ini Tuhan, dalam setiap kehidupan jemaat-Mu, dalam aktivitas sepanjang hari ini Engkau berkati. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami dan sucikan setiap hati dan pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita beraktivitas dan kasih Tuhan, berkat Allah menyertai setiap kehidupan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati saudara.